Salam guru penggerak. Saya Juli Limbong dari SMA Swasta Katolik Budi Murni 2 Medan. CGP Angkatan 5. Fasilitator Ibu Maria Pajo. Pengajar praktek Ibu Reni Sinagi. Pada aksi nyata kali ini, pada modul 2.3, yaitu mengenai coaching sebagai supervisi akademik, saya sebagai supervisor akan mengobservasi rekan sejawat saya, yaitu Ibu Mona Sidabalo. Ibu Mona Sidabalo adalah guru matematika. Materi ajar yang akan diajarkan oleh ibu tersebut adalah mengenai trigonometri di kelas 11 MIPA 4. Pada aksi nyata kali ini, kegiatan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, praobservasi. Dalam kegiatan praobservasi ini, saya akan mewawancarai rekan sejawat saya tersebut, yaitu Ibu Mona Sidabalo, mengenai apa yang akan disampaikan pada pembelajaran. Selanjutnya, tahap kedua adalah observasi pembelajaran di kelas. Setelah itu selesai, maka kami akan masuk pada tahap yang ketiga, yaitu pasca observasi. Hal ini digunakan untuk merefleksi dan bagian dari upaya tindak lanjut untuk pengembangan diri rekan sejawat saya, Ibu Mona Sidabalo, dalam pengembangan kompetensi mengajar. Mari kita saksikan video selanjutnya. Selamat siang Ibu Mona. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Begini loh Ibu Mona, saya kan dapat tugas dari program pendidikan guru penggerak, bahwasannya mau mensupervisi Ibu Mona mengajar di kelas. Boleh Bu. Jadi tujuan ini nanti latihan bagi saya untuk mengamati, mensupervisi secara akademisi. Nah, jadi nggak usah khawatir Bu Mona. Nah, ini untuk kepentingan kita bersama. Oke. Menurut Ibu Mona, besok Ibu mau masuk di kelas apa? Saya besok ada masuk di kelas 11 MIPA 4. 11 Apa materi yang mau Ibu ajarkan di sana? Di kelas itu? Materi trigonometri. Trigonometri ya Ibu. Pengalaman saya belajar trigonometri lumayan lah. Lumayan sulit ya Bu. Iya. Jadi trigonometri besok ya Ibu. Untuk materi trigonometri itu apa tujuan pembelajarannya? Kalau untuk besok itu tujuan pembelajarannya siswa mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari Bu, dalam yang terkait ke materi trigonometri. Yang terkait trigonometri dengan kehidupan sehari-hari ya. Cukup menarik ini. Pasti anak-anak menyukai materi ini. Oke, untuk itu kan Bu Mona, apa indikator yang akan disajikan dalam pembelajaran itu besok? Indikatornya menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih dua buah sudut. Itu ya indikatornya ya. Dengan indikator itu, menurut Ibu, metode apa yang akan Ibu cobakan di kelas besok? Kalau untuk metode pembelajarannya, saya rasa diskusi dan tanya jawab itu lebih tepat ya. Alasannya ya karena siswa diberi kesempatan untuk bisa mengamati, berdiskusi dengan temannya dan menyimpulkan secara bersama.
Oke, ya, 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 benar. Artinya kita guru kan tentu banyak cara, strategi, metode. Nah, mungkin metode-metode yang akan Ibu bawakan besok semoga memang bermanfaat bagi anak-anak. Nah, dengan pembelajaran besok yang akan Ibu bawakan, sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Kalau masalah sumber belajar, yang pertama pastinya buku siswa ya Bu ya, kelas 11. Lalu nanti ada saya buat slide PowerPoint ya terkait materi, rumus jumlah dan selisih 12 ini. Apa alasannya Ibu menggunakan sumber belajar tersebut? Supaya siswa lebih memahami, nggak hanya kalau matematika itu kan hanya angka-angka, melulu angka. Jadi dengan adanya media pembelajaran nanti, siswa juga lebih masuk ke pembelajaran. Usia rencana Ibu luar biasa ya. Oke, dengan sumber belajar seperti itu, saya mau mendengar dulu kira-kira menurut Ibu besok apa saja tahapan-tahapan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Oke. Kalau yang saya buat itu Bu, pertama nanti ada tahapan pertama orientasi siswa kepada masalah. Jadi nanti kita akan memberikan siswa masalah, beberapa masalah gitu. Tahap keduanya nanti mengorganisasi siswa untuk belajar. Nah, di sini kita akan bentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, tahap ketiganya nanti ada membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Jadi kita akan tanya ke setiap kelompoknya. Lalu yang keempatnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, nanti di sini siswa akan mempresentasikan bagaimana hasil diskusi kelompoknya. Dan yang terakhir itu ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Oh, berarti terus ada produknya ya Ibu? Iya. Berupa presentasi anak Iya. terhadap materi yang diajarkan. Oke. Nah, selanjutnya dengan tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu rencanakan besok, menurut Ibu persiapan tertulis apa yang sudah Ibu buat atau Ibu siapkan? Saya sudah menyusun RPP ya, menyusun materi pelajaran yang akan ditampilkan besok. Iya benar ya. Artinya RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini memang harus dibuat oleh guru ya Bu. Termasuk saya juga dalam mengajar harus ada RPP ini sebagai rancangan supaya pembelajaran itu nantinya bermanfaat bagi anak-anak. Nah, menurut pendapat Ibu, untuk materi yang akan Ibu ajarkan besok, materi apa yang dianggap sulit? Kalau saya rasa ya Bu ya, materi yang sulit itu siswa membuat dari soal cerita itu membuat ke bentuk model matematikanya, atau nanti kalau dalam permasalahan trigona ini membuat ke dalam bentuk sketsanya dulu. Nah, dari soal cerita ke sketsa itu saya rasa paling banyak siswa yang nggak bisa. Jadi benar juga itu Bu, karena saya dulu pun pernah siswa kalau belajar matematika, karena sudah terbiasa dengan pelajaran matematika itu X tambah 2Y sama dengan ini. Abstrak ya Bu ya. Jelas di angka-angkanya kan Bu. Dan ketika masuk ke soal cerita, membuat gambarannya itu menjadi lebih mudah memang betul. Sulit. Nah, jadi mungkin karena kita juga mengalami, ada juga faktor pembiasaannya. Apalagi arahan AKM sekarang itu kan banyak ke soal-soal cerita. Kehidupan sehari-hari. Yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Iya. Baik Ibu, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa pada saat pembelajaran itu setelah mempelajari materi yang Ibu berikan? Menurut Ibu, kompetensi apa yang bisa dia miliki? Siswa dapat menyelesaikannya masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang terkait ke trigonometri.
Oh, iya ya, Ibu. Jadi dengan begitu, menurut Ibu sebagai guru, apa harapan Ibu dengan telah menyelesaikan pembelajaran untuk besok gitu? Lebih menjelaskan atau memahamkan siswa gitu Bu, saat mengubah dari soal cerita itu ke dalam bentuk sketsanya. Dari sketsa nanti barulah ke penyelesaiannya menggunakan rumus-rumus yang ada. Jadi Ibu berharap semoga besok pembelajaran yang Ibu sampaikan itu, yang akan Ibu lakukan besok, dapat mudah diterima anak-anaknya. Luar biasa ya Ibu. Setiap guru memang punya rencana dan angan-angan demikian ya, sehingga apa yang kita sampaikan jadinya bermanfaat dan berdaya guna. Oke. Nah, selanjutnya Ibu, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran tersebut? Yang mendapat perhatian khusus tadi ya, kita bisa sebagai guru kita bisa memahamkan siswa gitu Bu, untuk dapat menyelesaikan masalah itu, masalah yang bisa mereka temui di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya membantu mempermudah siswa dalam pembelajaran itu dihubungkan dengan konsep kehidupan sehari-hari. Oke. Luar biasa ya Ibu. Nah, untuk itu besok saat pembelajaran boleh saya ikut serta di dalam untuk melihat aktivitas Ibu ini. Iya boleh Bu. Saya begitu semangat mendengar apa yang Ibu sampaikan tadi, rencana Ibu dalam pembelajaran, harapan Ibu dalam pembelajaran untuk siswa-siswa kita ini, dan mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Saya tunggu besok ya Ibu. Oke Bu. Terima kasih Ibu atas sama-sama, waktunya. Sudah Ibu mau meluangkan waktu membantu saya dalam tugas-tugas saya, khusus untuk pendidikan guru penggerak. Iya Ibu. Selamat sama-sama. siang Ibu. Selamat siang Bu. Oke, selamat pagi anak Ibu. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa dipimpin oleh Angel. Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kembali kami terima kasih pada ucapan dari kami kepada kami, sehingga kami masih dapat berkumpul bersama kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Allah yang memberkati pembelajaran kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar apa yang diajarkan oleh guru kami dapat kami gunakan untuk masa depan kami dengan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, berikan juga kesabaran kepada guru kami dalam mengajari kami siswa-siswanya. Ya Tuhan, inilah doa hamba-Mu yang telah sempurna, yang disempurnakan di dalam kerajaan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih Angel. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi kita, ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya? Siapa yang tidak hadir? Hadir. Ya, oke. Itu aja ya. Oke. Nah, bagaimana kira-kira kabar kalian hari ini? Baik. Ya. Oke, Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang rumus jumlah dan selisih dua sumber. Ya, ini tujuan kita pada hari ini kita membahas mengenai permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari yang terkait dengan rumus jumlah dan selisih dua sumber. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, ada materi prasyarat, yaitu materi yang harus kalian tahu sebelum kita masuk ke rumus jumlah dan selisih, yaitu adalah rumus trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Siapa kira-kira yang tahu apa rumus trigonometri untuk sudut-sudut istimewa? Ayo.
sudut-sudut istimewa. Mario bisa Mario? Mario bisa? Iya. Apa itu? Yang pertama itu ada rumus sin, yaitu sin A tambah sin. Buka aja maskernya Mario. Yang pertama itu ada rumus sin, yang mana sin A tambah B sama dengan sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kemudian ada rumus sin yang kedua yaitu sin A kurang B. Yang mana rumusnya itu adalah sin A kali cos B dikurang cos A dikali sin B. Kemudian ada rumus cosinus yaitu cos A tambah B, yang dimana rumusnya itu adalah cos A kali cos B kemudian dikurang sin A dikali sin B. Kemudian yang kedua rumus cosinus yaitu A kurang B, yang dimana rumusnya ialah cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Ya, itu dia ya. Inilah materi untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut kita ya. Ada untuk sinus dan ada untuk kosinus. Untuk sinus dia ada sin cos, kosin. Kalau untuk kosinus ada cos cos, sin sin. Ya. Tapi kalau untuk kosinus, kalau di sininya plus, di sini jadi kurang. Kalau di sininya minus, di sini jadi tambah. Oke, itu dia. Nah, kemudian saya akan membagikan ada di sini lembar aktivitas siswa ya. Jadi sebelum kita membahas ini, coba kalian perhatikan dulu di sini ada gambar ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, kira-kira tentang apa gambar itu? Siapa yang tahu angkat tangan? Siapa yang tahu angkat tangan? Ya, tentang apa gambar ini, Grace? Tentang gambar seseorang yang sedang mengamati tinggi menara. Seseorang yang mengamati tinggi menara Atau melihat yang melihat ujung menara ya. Oke, dengan sudutnya yaitu 15 derajat. Sudut apa ini? Lokasi atau resi? Oke. Nah, kita akan menghitung di sini yang namanya berapa tinggi menara ya. Tinggi menara itu yang kita hitung. Dengan tinggi anak ada ya. Berapa tinggi anak di sini? Ya. Nah, ini akan kalian cari berapa tingginya, kita bagi kelompok. Ya, kelompoknya kelompok yang kemarin saja ya. Oke, coba kalian duduk sesuai kelompoknya. Yuk. Oke. Nah, silakan kalian kerjakan. Di sini kita akan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari terkait rumus jumlah dan selisih dua buah sudut seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Oke. Silakan kalian buka lembar yang kedua. Nah, di situ ada masalah yang tadi ya, ada gambar tadi. Nah, di sini ada bisa kita temui beberapa ya ekspresi ya yang dapat diubah menjadi fungsi trigonometri ya. Nah, seperti yang di sini yang tadi dibilang si Grace ya, ada seseorang yang melihat ke puncak menara, ya kan, dengan sudut elevasinya itu adalah 15 derajat. Kira-kira bisa nggak kita menghitung tinggi menara tersebut? Bisa ya. Kaitannya dengan rumus trigonometri. Oke, coba kalian selesaikan. Berapa tinggi menaranya? Ayo. Yang 80 meter ini apa nih?
yang bersama ya. Nanti ada beberapa kelompok yang akan maju mempresentasikan hasilnya ya. Untuk permasalahan satu ini dulu, gambar satu. Yang ditanya adalah berapakah tinggi? Nah, kira-kira kelompok berapa yang bisa maju ke depan mempresentasikan? Kelompok berapa? Iya, kelompok Mario aja dulu ya. Oke, kelompok Mario silakan coba maju presentasikan ke depan. Ya, kenapa kami dari kelompok 3 akan menjelaskan masalah kita yang tadi, yaitu menemukan tinggi menara dari lembar kerja yang dikasih oleh Mona. Oke. Pertama, kalau ini kan saya gambar sketsanya dulu, ini anggap menara. Anggap ini menara, yang mana di mana? Di sini ada siapa? Seorang teman. Kira-kira tinggi pengamat ini berapa? 1,5. Oke, tinggi pengamat sama dengan 1,5 meter. Kemudian kira-kira yang diketahui tadi apa aja? Pengamat melihat dengan berapa sudut berapa? 15 derajat. Itu 15 derajat. Kemudian ada jarak. Oke, kita bikin jarak tambah 10 meter. Oke, kita pakai urusan ya. Coba ajari saya, kira-kira kalau misalnya tan 15 itu kan tan itu kan depan ke samping ya, depan ke samping, berarti ini anggap menara sama dengan x, berarti x per 60 meter. Tan, oke, kita cari tan 15 nya dulu ya. Tan 15 itu sama dengan berapa? Tan 45. Oke. Grace, bantu saya. Tan 45 dikali Iya, sampai di sini dulu ya. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman yang lain? Bagaimana menurut kalian sampai di sini? Masih ya? Kira-kira ada yang bisa melanjut ini nggak? Kelompok mana yuk? Yang bisa melanjutkan mencari kebenaran. Dia sudah sampai Mario ya. Sudah sampai tan 15-nya ya. Yuk. Oke, kelompok Eli. Silakan Mario dulu. Oke, jadi teman-teman, saya tidak dapat tan 15-nya. Dia tinggal masukin tan 15-nya ke sini. Bantu ya, 1 dikurang.
membahas masalah 2. Di sini soalnya seorang anak melihat puncak wahana permainan dengan sudut elevasi 75 derajat. Jarak anak dengan wahana adalah 50 meter. Seharusnya jarak anak dengan pelajar jika melihat sudut elevasi 15 derajat. Oke, jadi di sini kita akan menggambarkan sketsa. Yang lain coba tolong fokus ya, diperhatikan temannya ya. Konsentrasi ya. Oke, jadi hasil X-nya adalah seperti ini. Iya, kira-kira sampai di sini ada yang tidak bertanya? Enggak ya, aman ya. Oke, berarti benar ya. X-nya didapat adalah 50 ditambah 50 per 3 kan? Nah, inilah tinggi dari wahananya tadi. Oke, silakan kita beri aplaus untuk Oke, anak-anak, materi kita sudah selesai ya mengenai rumus 3 dan seksi 210. Sekarang kita saatnya merefleksi tentang apa yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Menurut kamu bagaimana perasaan kamu saat ini? Jadi menurut kalian apa kesimpulan yang bisa kalian dapat dari proses pembelajaran kita pada satu hari ini? Siapa yang mau memberikan komentar? Yuk. Grace dulu boleh? Silakan Grace. Maju ke depan Grace. Oke. Jadi, dari materi ini saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dalam mengukur tinggi menara, kita tidak perlu mengukur dengan menggunakan meter, dan kita dapat menggunakan aturan sinus delta. Iya, terima kasih. Jadi kata Grace tadi mengukur tinggi menara itu bisa menggunakan ada 2 cara ya, sinus, bisa aturan sinus, bisa pakai pascal. Kira-kira ada yang lain lagi? Baiklah teman-teman, jadi dari materi saat ini saya dapat mengambilkan kesimpulan bahwasanya kita dapat mengukur tinggi menara dengan aturan sinus dan aturan delta. Iya, sekali ya. Siapa lagi yang mau memberi kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan dari pelajaran hari ini? Yuk. Oke, Naima bisa maju ke depan. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan pada materi yang kita bahas ini, dari masalah kita dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita ambil contoh ketika kita ingin menghitung tiang bendera, kita tidak perlu memanjat dan menghitung menggunakan meterannya. Jadi kita bisa menggunakan rumus trigonometri yang sudah kita bahas tadi. Iya, ya, sangat bagus ya. Benar yang dikasih Raina ya. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak mesti misalnya tadi mengukur tiang bendera ya, nggak mesti kita panjat dulu tiang bendera, kita ukur dari atas sampai ke bawah, ya kan bisa jatuh kita ya. Jadi bisa kita menggunakan rumus trigonometri, itulah gunanya ya. Ibu, supaya kalian bisa lebih memahami lagi dan tidak lupa dengan pelajaran kita hari ini, saya kasih tugas ya, halaman 29, coba dibuka buku paketnya, halaman 28 ya, halaman 28, yang ada latihan 1.9, lihat ya, nomor 1 sampai 3 saja ya, kalian kerjakanlah di buku latihan, dikumpulkan pertemuan berikutnya, oke ya, oke. Oke, baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita tutuplah dengan doa yang dibawakan oleh Betty. Guru, mari kita bersama dalam doa dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan sampai hari ini, Bapak menyertai kami hingga kami sampai menyelesaikan pelajaran kami. Dan Tuhan, sebentar lagi kami pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kami dalam perjalanan apapun menjadi aktivitas kami selanjutnya akan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Salam bahagia Guru Penggerak Indonesia. Saya pengajar praktik Renilas Maria Sinaga akan melakukan pendampingan dalam aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademi dan teknik coaching. Atas nama CGP saya Ibu Juli Limbong dan coachingnya Ibu Mona Sidabalok di SMA Swasta Katolik Budi Murni 2 Medan. Nah, 3 hari yang lalu Ibu Juli sudah melakukan praobservasi kepada rekan sejawatnya Ibu Mona Sidabalok. Nah, dari praobservasi ini didapatlah sebuah identifikasi masalah tentang rendahnya aktivitas belajar siswa. Baiklah, sekarang kita akan melihat pasca observasi yang dilakukan oleh CGP saya atas nama Juli Limbong dengan rekan sejawatnya Mona Sidabalok. Terima kasih Ibu Maria. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, baik. Sehat Ibu? Sehat. Iya. Begini ya Ibu, tentang pembelajaran yang saya sebagai supervisinya, itu kegiatan kita ya kemarin pagi ya. Saya melihat pembelajaran di dalam kelas itu sepertinya kurang aktivitas anak-anak kita ya Bu. Iya. Nah jadi apa yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keaktifan anak-anak kita untuk belajar Ibu? Kalau dari saya perlu mencari ya mungkin strategi-strategi baru untuk siswa bisa lebih aktif lagi belajar. Oh, demikian ya Ibu. Teringatnya yang kemarin itu apa yang sudah Ibu sampaikan ke anak-anak kita? Kenapa anak-anak kita kurang semangat? Mungkin siswa lebih ke malu gitu ya Bu ya. Udah untuk jawabannya udah mereka dapat, cuman untuk kayak yang tadi kemarin ya presentasi disuruh, mereka malu ataupun kurang percaya diri tentang jawaban mereka gitu. Kurang percaya diri ya. Jadi ada rencana Ibu mengupayakan akan dicari Strategi yang baru. Nah menurut Ibu apa kira-kira strategi yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya supaya anak-anak ini semakin semangat belajar? Bisa dengan menggunakan strategi yang sudah saya rencanakan juga ya dulu ya. Yang pertama itu mengorientasi siswa juga pada masalah pertama kan. Lalu yang kedua nanti mengorganisasi siswa untuk belajar, itulah mungkin nanti dibagi dalam kelompok-kelompok kecil. Lalu nanti yang ketiga itu membimbing penyelidikan individual ataupun kelompok. Nah di sini mungkin saya akan lebih aktif melihat kelompok-kelompok mana yang masih kurang gitu Ibu. Kurang ya. Tambahannya mungkin ya Ibu Mona, nanti di awal-awal pembelajaran, di tengah pembelajaran itu Ibu buat ice breaking. Jadi ice breaking itu seperti yel, kalau sama kita dulu yel-yel. Nah, yel-yel. Jadi dengan adanya ice breaking itu anak-anak ini membangkitkan semangatnya untuk belajar. Nah, kalau di awal itu baik, kemudian nanti di pertengahan boleh juga Bu buat lagi ice breaking supaya menghindari dia dari kejenuhan dan kebosanannya. Apalagi kan, apalagi pelajaran Ibu matematika berhubungan dengan trigonometri. Walaupun saya melihat cara Ibu menyampaikan sudah bagus. Seperti yang kemarin kita lihat kan, untuk menentukan tinggi dari tiang bendera, anak Ibu kamu nggak perlu naik ke tiang bendera, jatuh nanti, hati-hati bahaya. Maka dengan trigonometri Ibu lakukan penyelesaiannya. Nah jadi kadang-kadang anak-anak kita ini kan kalau masalah-masalah materi itu yang abstrak, sulit dia menangkap. Jadi harus kita cari dengan solusi-solusi yang ada di sekitar kita. Sekolah kita ada tiang bendera itu agak tinggi nih, pas sekali. Sama seperti pelajaran kami fisika, kalau terlalu abstrak, buyar pemahaman dan pemikiran anak-anak kita.
Nah, dari upaya yang akan Ibu lakukan nanti, saya berharap hasilnya pasti maksimal. Apalagi kalau Ibu lakukan dengan penuh semangat. Lagi Ibu Mona kan cantik, masih muda. Biasanya anak-anak kita ini kan senang dengan guru-guru yang masih muda. Ya kan? Nah, jadi Bu Mona, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan itu tadi Ibu sudah tahu. Masalahnya adalah keaktifan siswa yang rendah. Lalu rencana tindak lanjutnya Ibu juga sudah tahu. Nah, yakinlah Ibu, kita sebagai guru ini memang harus selalu mencari upaya yang terbaik untuk siswa kita ini. Ya kan? Nggak boleh ada kata sulit tentang pelajaran matematika. Harus diawali dengan matematika itu mudah. Yes. Matematika itu mudah. Yakin ya? Pasti anak-anak kita ini semangat. Asal ketemu dengan pelajaran matematika, mudahnya matematika itu. Gak ada yang sulit. Nah, tapi tetap kita sebagai guru haruslah mau keluar dari zona nyaman kita. Seperti diskusi kita yang kemarin itu kan Ibu, bahwasannya kita udah nyaman menjadi guru yang hanya menyampaikan materi, tapi kita tidak melihat apakah materi yang kita berikan itu bermanfaat atau tidak bagi anak-anak kita ini. Jadi ujung-ujungnya hanya ke nilai. Padahal maksud kita mau siswa kita ini belajar bukan karena untuk nilai, tapi belajar untuk manfaat dia di kehidupannya di masa depan. Jadi kalau jago dia matematika, ya mudah-mudahan praktek di lapangan sangat oke. Ya kan, begitu ya Ibu Mona? Iya, Ibu. Jadi bagaimana perasaan Ibu saat ini setelah diskusi kita ini? Apa yang Ibu rasakan? Saya senang ya Bu ya, dengan adanya kegiatan seperti ini juga saya bisa lebih cara mengajar saya juga bisa saya ubah, tingkatkan lah ya, saya tingkatkan supaya hasilnya bagus untuk siswa-siswa nanti. Iya, benar Ibu. Karena memang tugas guru itu kan membuat materi menjadi lebih mudah, membangkitkan semangat siswa dalam belajar. Niscaya Ibu pasti akan menjadi guru yang disenangi oleh siswa kita. Ya kan? Jadi dia tetap semangat datang ke sekolah, tetap semangat belajar di dalam kelas. Baiklah Ibu, terima kasih banyak Ibu Mona sebagai rekan sejawat saya mau sharing dengan saya. Karena ini kan bagian dari tugas CGP saya. Saya masuk dalam program pendidikan guru penggerak. Harapannya apa yang saya peroleh pada setiap modul yang kami pelajari dapat saya imbaskan kepada teman-teman saya. Jadi Ibu Mona jangan jerah ya, membantu dan mendukung saya. Terima kasih banyak Ibu Mona. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Baik, selamat sore buat kita semua. Sudah kita lihat bagaimana semangatnya CGP saya nama Ibu Juli Limbong dalam pasca observasi aksi nyata modul 2-3 praktek supervisi dan teknik coaching. Nah, bisa kita lihat ada pembelajaran yang lebih bermakna yang kita dapat, di mana kunci keberhasilan sebuah pembelajaran terletak pada kreativitas guru. Tidaklah mudah menjadi seorang guru, tapi gurulah menjadi ujung tombak dan transformasi pendidikan. Salam guru penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju.